Tahzibul akhlaq masih bab ittiba'ul hawa. Hadis terakhir nih, hadis-hadis yang menerangkan buruk, betapa amat sangat buruk gitu dan tercelanya ittiba'ul hawa. Yang kemarin ini ada hadis yang kemarin itu baru di riwayat At-Tirmidzi ya. Baru sebagian ini sayang nih hadisnya nih ya. Lebar ya. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi panjang di At-Tirmidzinya. Sebentar nih dicari dulu nih. Nah yang kemarin ini baru sepotong yang ini. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas gitu ya, jeli, jenius bahkan menurut Rasulullah SAW ya, yaitu orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti terus menerus gitu ya, beramal soleh untuk segala sesuatu yang segala sesuatunya lah gitunya, untuk segala sesuatunya setelah mati. Artinya benar-benar serius ya, tidak berhenti terus menerus mempersiapkan diri untuk segala sesuatu setelah matinya. Sementara sebaliknya orang yang lemah akal, orang yang dungu, yaitu orang yang man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang, jadi ini jelas nih ya secara eksplisit terungkap di hadis ini, diungkap, yaitu yang atba'a nafsahu hawaha, mengikut terjemah bebasnya saja nih ya, yaitu mengikuti al-hawa. Dengan seperti itu gitu ya, dia mengikuti al-hawa dengan seperti itu, wa tamanna 'alallah, dia berharap kepada Allah. Kemarin penjelasannya di sini ya, dungunya ya betapa dungunya orang yang mengharapkan diberi kemuliaan, mengharapkan ditempatkan di tempat tertinggi bersama orang-orang atau kelompok al-abror, sementara amalnya seperti kata-kata sebelumnya. Sementara amalnya atau hidupnya ya, karena hidup itu isinya amal, sementara amalnya atau hidupnya mengikuti al-hawa, bukan mengikuti al-haq. Al-haq itu dari Allah, al-hawa dari manusia. Kalau mengikuti al-haq artinya yaitu tunduk, patuh, taat kepada Allah, mengikuti al-haq berarti. Kalau ini mengikuti al-hawa, tapi dia berharap mendapatkan, diberikan gitu ya, kedudukan yang tinggi, yang mulia bersama al-abror. Padahal al-abror itu ya yang sebelumnya, yaitu orang yang terus menerus gitu ya, yang tidak berhenti, terus beramal soleh, terus mempersiapkan diri dengan beramal soleh untuk menghadapi segala sesuatunya setelah kematiannya. Nah ini ya bodohnya, dungunya orang yang hidupnya mengikuti al-hawa, itu pun berartinya itu sudah dosa,
mengikuti al-hawa berarti meninggalkan al-haq. Itu sudah dosa. Nah, ini hidupnya terus mengikuti al-hawa tapi mengharapkan kedudukan yang tinggi, yang mulia ya. Nah, yang dimuat di kitab ini sampai di sana. Di dalam hadis At-Tirmidzi-nya ini masih ada lanjutannya. Terjemahnya saja nih ya. Nggak akan dibaca dengan Arabnya. Lanjutannya nih ya yang ada di di riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksud sabda Nabi, anger harus dilihat Arabnya nih. Ya, yang dimaksud dana nafsahu man al-kais tadinya al-kaisu man dana nafsahu. Yang dimaksud dengan dana nafsahu yaitu hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasabu yaumal qiyamah. Yaitu orang yang menghisab diri selama hidup di dunia sebelum dia dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Itu diantaranya yang memaknai orang yang al-kaisu man dana nafsahu, yaitu yang hasaba nafsahu qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang menghisab diri ini ya yang tadi sebetulnya ya, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya, menghisab diri, mempersiapkan dirinya. Kita ini ya melebar sedikit nih ke ayat yang ini. Al-Insyiqaq ya, surat Al-Insyiqaq ayat berapa? 6, ayat 5, ayat 6. Itu ayat yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ada sejalannya dengan hadis ini ya, atau hadis ini yang sejalan dengan ayat Al-Insyiqaq kalau nggak salah itunya ayat 5. Wahai manusia, ini insan ini seluruhnya nih, al-insan itu manusia seluruhnya ya, kafir dan mukmin lah intinya. Sama diseru, semua manusia diseru. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya kalian, kamu ya innaka, sesungguhnya kalian kadihun ila rabbika. Kadihun itu adalah ijtihadun. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh serius. Ila rabbika, menuju kepada Tuhanmu, famulaki, dan kalian akan mendapatkan balasannya. Ini kata kadihunnya nih di ayat ini ya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu kadihun, ijtihadun, bersungguh-sungguh, serius. Nah maksudnya Allah mengingatkan gitu ya, Allah menyerunya dengan seruannya di awal ayatnya, ya ayyuhal insan. Kadihun di sini artinya karena yang dengan seruan ya ayyuhal insan itu baik mukmin ataupun kafirnya manusia seluruhnya. Nah, maksud ayat tersebut adalah kalau kita membagi mukmin dan kafir lah. Mukmin dengan apa yang diamalkannya, kafir dengan apa yang diamalkannya. Seluruh manusia dengan apa yang diamalkannya oleh Allah dianggap dengan amalnya itu dia itu dengan amalnya ya, semua amalnya itu oleh Allah dianggap sebagai bentuk kesungguhan, bentuk keseriusan untuk menghadap kepada Allah. Amal yang manapun. Itu arti kadihun itu ijtihadun ya, artinya ini Allah menyeru nih.
Kalau kenyataannya ya manusia di dunia amalnya begitu beragam, begitu banyak gitunya amal. Nah, oleh Allah semuanya, setiap manusia dengan apa yang diamalkannya, apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia itu oleh Allah dianggap sebagai bentuk keseriusan, sebagai bentuk keseriusan, sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah. Famulaki, dan nanti akan mendapatkan balasannya. Artinya kalau seseorang yang berbuat dosa oleh Allah dianggap orang itu dengan dosanya itu dia ini atau itulah persiapan orang tersebut untuk menghadap kepada Allah dan mendapatkan balasannya. Nah, maka yang cerdas, yang jeniusnya, yang cerdas itu adalah orang yang terus menerus gitu ya, tidak berhenti beramal soleh untuk menghadapi itu. Nah, untuk menghadapi apa, kalau yang terakhir kan untuk menghadap kepada Allah. Nah, ayat tadi menyebutkan semua amal yang dilakukannya selama di dunia oleh Allah dianggap sebagai bentuk keseriusan, kesungguhan, persiapan menghadap kepada Allah untuk mendapatkan balasannya. Nah, intinya ada dua, berarti menurut hadis ini kan ada al-kais, ada al-ajiz atau al-ahmak. Tentu genah masih ahmak. Nah, ada al-kais, ada al-ahmak, ada orang yang cerdas, ada orang yang dungu. Perbedaannya kedua orang ini kan, kalau al-kais artinya di hadisnya itu kan dia mengendalikan dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti beramal soleh. Sementara yang disebut beramal soleh itu kan apabila amalnya itu mengikuti, menaati apa yang dari Allah, apa yang dari al-haq, itu amal soleh. Yang mengendalikan dirinya dan terus menerus beramal soleh. Nah, yang disebut amal soleh yang seperti apa? Amal soleh itu kalau yang dilakukannya itu dari Allah. Allah yang memerintah, Allah yang menetapkan, lalu manusia mengerjakan. Nah, itu amal soleh. Sementara orang yang dungu itu ya yang tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti apa yang dari Allah, dia mengikuti al-hawa, dia mengikuti yang al-hawa itu apa yang dari manusia. Nah, hidupnya itu mengikut yang disebut dari manusia itu termasuk dirinya, kan dirinya kan manusia. Yang namanya dari manusia itunya kemarinnya sudah saya sebutkan bahwa al-hawa itu baik dari dirinya, dari temannya, dari orang tuanya, dari masyarakat, pokoknya yang bukan dari Allah kalau diikuti itu al-hawa. Karena al-hawa itu jelas bukan al-haq. Kalau al-haq itu yang dari Allah. Ya, kalau al-haq itu yang dari Allah. Alah, contoh anu ieu teh anu lamun makan di warung steak pegaya pisan. Atuh seblak wae kali-kali atuh makan steak. Seolah-olah baku gitu kan kalau makan steak itu dagingnya dipotong pakai pisau, kemudian ditusuk pakai garpu, pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri, dipotong terus ditusuk, dimasukkan. Jadi dia makannya pakai tangan kanan, tangan kiri. Seolah-olah baku, anggaplahnya baku. Seperti itu caranya makan steak. Apa harus begitu caranya?
Bagaimana kalau potong dulu lah semuanya gitu ya, dipotong kecil-kecil, lalu simpan pisaunya, nah makan gitu ya, apa namanya, memegang garpunya dengan tangan kanan, apa salah gitu cara makan steak seperti itu? Bisa jadi iya menurut orang-orang, dasar udik. Makan steak nanti gitu, cina dasar udik. Nah mau mengikuti yang mana? Ya mau mengikuti yang mana gitu ya, karena menurut Al-Haq makan itu dengan tangan kanan. Nah, seperti itulah banyak yang kalau menurut apa namanya dari manusianya seperti apa, sementara menurut Al-Haq bagaimana? Yang namanya ittiba'ul hawa itu mengikuti, kalau bukan dari Allah bukan, pastilah dari manusia menyeti, masa dari binatang. Ya kalau bukan Al-Haq, bukan yang dari Allah, pasti yang berasal dari manusia. Nah kembali lagi ini ayat hadis ini yang sayang nih ya. Yaitu yang dana nafsahu itu adalah yang hasaba nafsahu fid dunya, terus menghisab dirinya. Yang dihisab itu apa? Di akhirat itu, nanti di akhirat yang dihisab kan amal. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang terus menerus gitu menghisab dirinya, menghisab amalnya sendiri. Itu ya, menghisab dirinya itu kan menghisab amalnya sendiri sebelum nanti dihisab di akhirat oleh Allah, hisab oleh diri kamu sendiri. Amal itu kalau ini apa namanya, garis besar gitu ya, garis besarnya kurang lebih seperti ini. Dan memang sekarangnya banyak gitunya, banyak yang meninggalnya, ini harus jadi peringatan besar sebetulnya ya. Banyak yang meninggal gitunya yang tidak disangka-sangka gitu kan ya, biasanya yang apa namanya, kalau beritanya sudah sakit lama kemudian meninggal atau terewas gitulah, kita ini tidak kaget. Tapi sekarang ini kan mendengar si Anu meninggal, si Anu meninggal, si Anu meninggal. Harusnya ya menjadi peringatan besar. Malaikat maut panen ayeuna teh. Tuh, cuci gudang. Malaikat maut panen, wah nyabut teh nu mana we, pokoknya manu ka bawah lah. Ya tanya dengan kejadian seperti itu, nah harus jadi peringatan besar teh. Ya ini tentang menghisab diri. Menghisab diri itu artinya ya seseorang menghisab dirinya, tanya dirinya gitu kan, lihat amal dirinya kan gitu. Menghisab diri itu nggak usah dihisab orang. Andai gitu, tambah andai kalau kita mati besok, menurut kita sendiri ke surga ke neraka, coba hisab oleh diri kamu sendiri. Ya kan nanti kurang lebih dari yang dihisab itu kan amal kan. Ya perhatikanlah ini juga pernah dinasehatkan oleh Rasulullah SAW ya. Ini hadis nu ieu teh ya, yaitu hadis yang kurang lebih bahasanya sama seperti itulah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Periksa kembali keadaan diri kalian pada hari ini. Karena 100 tahun dari sekarang, 100 tahun ke depannya, karena 100 tahun ke depan dari hari ini, orang-orang yang hari ini hidup semuanya sudah nggak ada, nanti semuanya sudah tidak ada. Itu Rasulullah memerintahkannya, coba periksa kembali keadaan diri kamu pada hari ini. Karena 100 tahun ke depan dari sekarang, orang-orang yang hari ini masih hidup nanti semuanya sudah tidak ada. Mungkin kalau bagi kita kan nggak harus nunggu 100 tahun ke depan. Apalagi nih ya dengan situasi sekarang amat sangat memungkinkan gitu, siapapun bawa isuk, bawa pageto.
Hisab diri kamu sendiri gitu ya. Kalau meninggal besok atau lusa menurut kamu sendiri ya, ke surga ke neraka. Sererea sih karena pesimis kieu mah kumaha tuh. Pesimis dan khawatir. Cilaka eta mah harusnya optimis. Optimis itu kan jelas pegangannya kan. Optimis itu jelas pegangannya. Kalau para sahabat tuh dulu kan malah inginlah anggapnya biar bagaimanapun kalau yang ikut perang gitu ya ada harapan, ada keinginan meskipun itu bukan tujuannya, mati di medan perang bukan tujuan. Tapi kan karena tahu kan keutamaan mati syahid seperti apa. Nah sehingga kalau perang itu kan ada keinginan untuk gugur di medan perang. Meskipun itu bonus anggaplah karena tujuan utama mereka adalah membela agama Islam, menegakkan agama Islam. Kalau yang meninggal ya dapat bonus itu malah. Bahkan nah ini saya ingat wae ya sahabat ini Anas bin Nadornya ketika perang Uhud, dia ikut perang Uhud. Dia sendiri mengatakan, "Aku ikut perang Uhud itu karena aku ingin masuk surga." Dan surga itu aromanya sudah tercium dari balik gunung Uhud ini. Artinya para sahabat begitu yakin masuk surga. Bisa nggak yakin seperti itu? Bisa nggak yakin seperti itu? Ya lihatlah amal kita sendiri menurut kita sendiri. Ya andai gitu jatah usia itu sampai besok atau lusa. Menurut perhitungan kita sendiri masuk surga, masuk neraka. Asa atuh kumaha ieu teh. Asa-asa urang teh atuh eta mah tikus enang atuh eta mah asa-asa urang teh. Nah kemudian ini lanjutannya yang ada di At-Tirmizi an Umar bin Khattabi qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari innama yakhiful hisabu yaumul qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Ini nasihat Umar bin Khattab nih ya. Ini jadi bukan sabda Rasulullah SAW ya, ini nasihat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan hisablah. Hisab itu ya hisab hitung gitunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat dan persiapkanlah, ya luar biasa nih nasihat Umar bin Khattabnya, dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan kepada Allah yang Maha Agung. Hisab itu akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Hisab itu akan hisaban seseorang itu akan, kalau menurut ayat itu hisaban yasiro, tadi di ayat naon atau teh kata-kata hisab yasiro teh alin sikok keneh tadi nya lanjutannya nya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Barang siapa yang catatan amalnya nanti di akhirat itu diberikan dari arah sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Ini Umar bin Khattab mengatakan orang yang mempersiapkan diri, sekali lagi nih ya nasihat Umar bin Khattabnya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat dan persiapkanlah
untuk menghadapi itunya hari semua manusia dihadapkan kepada Allah yang Maha Agung. Dan hisab itu akan diringankan atau akan disebutnya akan mendapatkan hisaban yang ringan pada hari kiamat. Orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Nah, tentang hisaban yasironya, tentang hisaban yang ringan itu ada ayatnya. Indikasinya nanti gitu ya, apabila di akhirat itu catatan amal diberikan, karena setiap orang nanti di akhirat itu catatan amalnya itu akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, barang siapa yang catatan amalnya diberikan, datangnya itu dari arah sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisaban yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Nah, mengenai ayat ini Rasulullah SAW bersabda, man nukisha fil hisab unziba. Alah, riwayat saha eta teh. Bentar ya, dicari dulu nih. Man nukisha fil hisab unziba. Riwayat Bukhari juga ada nih di dalam Kitabul Ilmi. Nah, ini ya tuh sekalian kita bacanya hadisnya seperti ini. Ada beberapa nih riwayat Bukhari lafadznya dari Aisyah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Nah, iya, an Aisyata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nukishal hisabu uziba. Barang siapa yang hisabnya itu bah naon sih kira-kira ini orang menerjemah apa nih? Nukisha itu munakosah, bahasa Arab namanya nukisha. Munakosah itu di naonnya kilah maksudnya, barang siapa yang proses hisabannya itu panjang, lama, berbelit-belit, pasti hasilnya disiksa. Ya kalau yang proses hisabannya gitu ya, gitulah panjang, lama, berbelit-belit, berat gitu proses hisabannya. Unziba, pasti disiksa hasilnya. Nyaman nukisha fil hisab unziba. Kemudian Aisyah bertanya nih, qolat a'laisa yaqulullahu ta'ala fasaufa yuhasabu hisabayasiro. Bukankah Allah berfirman, ini yang ayat ini nih ya, bukankah Allah berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Qala Rasulullah SAW menjawab nih, bukankah Allahnya, pertanyaan Aisyah, bukankah Allah berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Rasulullah menjawab, zalikal ardu, yang dimaksud oleh yuhasabu hisaban yasiro itu adalah zalikal ardu. Al ardu itu bukan buminya, ardun bukan bumi, ain ro dod itu bumi. Al ardu itu disodorkan, ditampakkan. Nah, maksudnya orang yang mendapatkan hisaban yang ringan itu catatan amalnya, seluruh amalnya hanya ditampakkan, dilihat oleh Allah, dan semua kesalahannya itu langsung diampuni. Itu hisaban yang ringan. Ditampakkan gitunya, namanya dihisab kan, artinya dihitung. Diperiksa lah gitunya, catatan amalnya itu ditampakkan, diperiksa oleh Allah, dan semua dosanya, kesalahannya langsung diampuni, dihapus. Hanya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hisaban yang ringan. Ta'eta al-ardu hanya ditampakkan. Beda dengan yang tadinya yang nukisal hisab. Kalau nukisal hisab itu yaitu tadi berat, lama, panjang, berbelit-belit proses hisabannya, hasilnya pasti ke neraka dulu artinya.
Karena ini yang dihisabkan orang Islam. Orang kafir tidak ada yang mengalami proses hisab, karena orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab. Ya, orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab. Gampang pisan gitu, orang kafir mah nanti di akhirat muncul, hidup, ngumpul semuanya di padang mahsyar. Kemudian datang ke pengumuman, urang pisakeun euy. Muncul kemudian orang pisakeun euy. Dipisahkan oleh Allah antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Dipisahkan nanti ini di mahsyar nih ya. Tempat awal kan kemunculan manusia di akhirat itu adalah di mahsyar. Semua manusia muncul di sana. Nah kemudian barulah orang bisa kena. Nusian ku pamajikan belah kenca. Nanti sieun belah katuhu. Atuh bisa. Sararea tah. Katuhu. Nah lanjutannya nih. Gitu tah kalau orang kafir itu jadi di mahsyar, dari mahsyar langsung digiring, dilemparkan ke dalam neraka, tidak mengalami hisab. Nah kalau yang dihisab orang Islam berarti. Nah proses hisab ada dua berarti. Ada yang memang di ayat Al-Quran tidak ada yang menerangkan proses hisab yang berat. Makanya Aisyah mengatakan, kan Allah menyebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Jadi Rasulullah kan di awal menerangkan manuki syafil hisab. Nah ini di Quran gak ada yang menerangkan seperti ini. Sehingga Aisyah, nah kenapa? Kan menurut Quran itu hisaban yasiro. Nah Rasulullah menerangkan tadinya yang dimaksud dengan hisaban yasiro itu adalah zalikal ardu, itu hanya ditampakkan, itu hanya dilihat oleh Allah. Hanya dilihat dan semua kesalahannya itu langsung diampuni. Itu yang hisaban yasiro. Tapi yang nukisha fil hisab uzibah, itu hadisnya, artinya Nabi yang menyabdakan barang siapa yang proses hisabannya dimunakosah, bahasa Arab namanya. Ya tadilah maksud namanya ya panjang, lama, berbelit-belit, berat, itu proses penghisabannya pasti hasilnya ke neraka dulu. Nah kalian lanjutkan lagi ceritanya di. Cerita mah eta tadi nu urang pisakeun euy, eta dongeng eta mah. Nu sieun ku pamajikan belah kenca. Nun teu sieun belah katuhu. Ada ke eta tah hadis sama sakitunya itu di Kitabul Imam Bukhari memuatnya dalam Kitabur Riqaq. Tapi nantinya Kitabur Riqaq nih, hadis ini di Kitabur Riqaq nih. Kalau Imam Bukhari judulnya hadis eta dijadikan judul manu kisal hisabu uziba, itu judulnya nanti di Kitabur Riqaq. Siapa yang hisabannya berat gitulahnya pasti disiksa. Nah satu lagi hadis itu dalam Kitabul Ilmi, ya hadisnya yang barusan Aisyah Rasulullah menyabdakan demikian. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman demikiannya Nabi, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan amal, tak hanya ditampakkan. Amalnya dilihat, amalnya ditampakkan, semua kesalahannya langsung diampuni oleh Allah dan itu tidak lama. Kalau yang dimunakosah kan ini lama, berat, panjang gitu proses hisabannya. Nah itu yang manuki syafil hisab, itu yang kalau di dalam Kitabul Ilmi uziba, tadi di Kitabul Riqaq uziba pasti disiksa. Kalau di sini manuki syal hisaba yahlik, artinya pasti celaka. Nah kembali ke ini nih, hadis riwayat At-Tirmizi, Umar bin Khattab mengatakan, ya barang siapa
innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasaba nafsahu fid dunya. Hanyalah akan diringankan hisabannya atau akan mendapatkan hisaban yang ringan pada hari kiamat ala man hasaba nafsahu fid dunya, bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Yang di akhirat nanti yang dihisab kan amal. Nah, maka yang dimaksud menghisab diri ketika di dunia artinya seseorang tidak berhenti, dia terus memeriksa gitu ya. Dia terus memeriksa amalnya. Kalau di dalam hal ini ya terkait dengan ittibaul hawa tinggal dua, bukan tinggal dua, memang hanya ada dua. Hanya ada dua. Apa yang sedang dilakukannya ini mengikuti al-haq atau mengikuti al-hawa? Saya tahu hisab sok. Masing-masing hisab dirinya. Ketika melakukan sesuatu itu apakah itu sedang tunduk mengikuti taat, mengamalkan al-haq atau mengikuti al-hawa? Nah, sampai di situ ya nasihat Umar bin Khattabnya. Sekali lagi ini lebar ya di nasihatnya ya. Ini di riwayat At-Tirmidzi, kalau di sini di aplikasinya ini hadis nomor 2383. Imam At-Tirmidzi di kitabnya sama seperti Al-Bukhari, ada judulnya gitu ya, judul pembahasannya, ada hadisnya. Imam Bukhari At-Tirmidzi di sini di dalam judul Sifatul Qiyamah, keadaan kondisi hari kiamat, warriqaq sama, ternyata ada kitab riqaq juga di dalam Sahih At-Tirmidzi. Ar-riqaq tentang kelembutan hati, dan waro itu sederhana. Sederhana dengan atau dalam urusan-urusan keduniaan. Sederhana teh ayahna lah urusan keduniaan mah. Nah, ada sedikit lagi nih. Ya, nasihat Umar bin Khattab tadinya, hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Dan persiapkanlah diri kamu. Karena ini pasti gitu kan, ini satu kepastian, bukan hayalan, sebutlah, bukan hayalan, bukan dongeng, bahwa setiap orang itu akan menghadap kepada Allah. Nah, Umar bin Khattab menasehati di sini, persiapkanlah diri kamu untuk hari semua manusia dihadapkan kepada Allah yang agung. Hisaban itu akan diringankan, atau seseorang akan mendapatkan hisaban yang ringan, yaitu orang-orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Nah, sedikit lagi nih. Siapa nih yang berkata nih ya, Maimun bin Mihran. Ini sahabat juga nih, Maimun bin Mihran ya, barusan Umar bin Khattab. Maimun bin Mihran mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amahu wa malbasahu. Hadisnya, kalau menghisab orang lain mah sering. Ada yang hobi menghisab orang teh. Menghisab orang lain itu sering gitu ya. Ini seperti ujung hadisnya ya. Ini menghisab orang lain ini. Maimun bin Mihran mengatakan, la yakunul abdu taqiyan. Tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat takwa
Ya, tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat takwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia menghisab dirinya. Kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia biasa menghisab kawannya. Min aina mat'amahu wa malbasahu, itunya dari mana makanannya ataupun pakaiannya. Nyai kabatur masuk nanyakeun, ngahisab eta teh. Oi si eta euy boga anu ngahisab, eta teh berarti nya menghisab kawannya nya, karena kawannya punya sesuatu. Nah, bagi orang yang ditanyakan gitu nya, kalau orang mengatakan demikian, oh kamu ternyata punya anu, anggap eta teh jelema teh ngahisab. Artinya pelajarannya di akhirat komonya, di dunia wae jelema geus ngahisab ayeuna teh. Misalnya ketika seseorang berbuat dosa lah gitunya, ketika seseorang berbuat dosa, orang yang melihat menghisab enggak? Ya, orang yang melihat itu kan akan menghisab. Ya, artinya mengomentari apa yang dilakukannya. Misalnya kalau ada orang yang anu ieu teh nya nukeun aku ieu meureunnan, anu keuna aku, di antaranya ada beberapa nih ya ayat yang menerangkan, di antaranya di surat As-Saff ayat 2. Ya, di surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya? Dia disebut nanti ngomong we ka batur ari manehna, eta teh hisaban ti jelema teh kitu teh tah. Banyak orang yang seperti ini ya, sehingga yang orang lain akan mengatakan kenapa dia itu tidak melakukan, padahal dia sendiri suka ngomong seperti apa gitu ya. Eta melanggar ayat, berarti Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu sejalan dengan di surat Al-Baqarah yang ini yang atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kamu memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan sementara kamu sendiri? Itu sementara kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri, artinya memerintahkan kepada orang lain melakukan sementara dirinya tidak melakukan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kalau ada orang yang seperti itu, artinya dia berbicara bagaimana gitunya. Ternyata dia sendiri tidak melakukan, manusia di dunia pun akan menghisab. Ya, dengan mengatakan, nah ari ngomong namanya ada begini. Nah, sementara dia sendiri tidak melakukan. Nah, kalau di hadis yang ini gitu ya, Maimun bin Mihran mengatakan seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa sebelum dia menghisab dirinya. Menghisab dirinya itu seperti tadi ini ya, terus memeriksa gitu, mengoreksi harusnya, terus melihat, memeriksa amal yang dilakukannya, karena yang dihisab di akhirat juga amal. Jadi makanya nasihat Umar bin Khattab mah, hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab di akhirat, sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Dan seseorang itu nih, nasihat Maimun bin Mihran, tidak akan mencapai derajat takwa sebelum melakukan itu, sebelum menghisab dirinya, sebagaimana seseorang itu biasa menghisab orang lain. Dari kabatur mah minang hisab deh. Ya makanya kan kabatur mah minang hisab deh. Ngomentaran batur, ngomongkeun batur teh keur ngahisab dari kabatur mah. Nya si anu kieu berarti kan ngahisab yang diomongkan apanya? Amalnya kan, apa yang dilakukannya. Nah, hayo we ngahisab batur.
Kenapa terus-menerus menghisab orang? Makanya ini Maimun bin Mihran mengatakannya, tidaklah seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa sebelum dia menghisab dirinya sebagaimana biasa menghisab sebagaimana dia biasa menghisab orang lain. Nah, sampai disitulah hadis yang kemarin ini yang lanjutannya nih, sayang nih hadisnya yang barusan luar biasa. Kalau dari Rasulullah SAW-nya ya seperti yang dimuat di kitab ini ya, riwayat At-Tirmidzi, yaitu sampai kepada yang ini, orang yang dungu itu adalah orang yang hidup sesuka hatinya, inti nama. Orang yang dungu itu orang yang hidup sesuka hatinya tapi di akhirat nanti ingin masuk surga. Atau yang mengikuti keinginan dirinya, hidup sesuka hatinya, atau mengikuti yang dari manusia, bukan mengikuti yang dari Allah. Tapi di akhirat ingin masuk surga, bahkannya paling dungu gitu, bahkan di akhiratnya bukan sekedar masuk surga, tapi berharap diberi kedudukan yang tertinggi, berharap mendapatkan kemuliaan yang tertinggi dari Allah bersama al-abror. Ya, padahal hidupnya sesuka hatinya, hidupnya itu mengikuti al-hawa. Ya siga anu ieu nya sok lalinu anu gitu lah. Ya orang-orang yang kena gitu oleh ayat yang tadi, kena oleh ayat-ayat yang tadi itu orang-orang yang mengatakan sesuatu padahal dia sendiri tidak mengamalkannya. Kalau di ayat Al-Baqarah tadinya yaitu orang-orang yang kepada orang lain memerintahkan untuk berbuat kebaikan sementara dirinya sendiri tidak melakukan. Yang baru sekarang nih hadisnya nih. Hadis nomor 3 dan ini hadis terakhirnya, hadis-hadis yang menerangkan betapa buruknya, amat sangat buruk lah. Sama yang barusan pun sudah jelasnya menunjukkan betapa buruknya mengikuti al-hawa itu pokoknya tidak mengikuti al-haq. Catalahnya apa namanya yang perlu digarisbawahi itulahnya tentang ittibaul hawa itu apa? Kalau ittibaul hawa berarti tidak mengikuti al-haq, tidak taat, intinya gitunya, hidup ini tidak taat kepada aturan ketetapan itulah dari Allah, malah mengikuti selain dari Allah, apakah itu dirinya ataupun sesama manusia. Nah, hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, Inna asyadda ma'akhafu alaikum khoslatani ittiba'ul hawa. Ini eksplisit, gitu pisannya kata yang digunakan oleh Rasulullah SAW di hadis ini adalah ittiba'ul hawa wa tulul amali. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq. Pas pisannya dengan seringnya saya sebutkan nih masalah ini. Mengikuti al-hawa berarti meninggalkan al-haq. Iya, ternyata ini ada nih secara redaksinya pun seperti itu ya. Ini lafaz hadis nih ya, fa innahu ya'dilu bika anil haq. Wa amma tulul amali fa innahu yuhabbibu ilaika dunya. Alah, ini siapa riwayatnya? Yang meriwayatkannya tidak setenar kutubus sitahnya Imam Bukhari, At-Tirmidzi, itu Ibnu Majah. Ini hadis rawahu Abu Dunya. Hadis riwayat Abu Dunya, dudunya wae gitu ya teh, nepi ka Abu Dunya ya.
Sesungguhnya ya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling ini inna asyadda ma'akhofu, atau sesungguhnya kekhawatiran terbesarku adalah atas kalian, inna asyadda ma'akhofu alaikum, sesungguhnya kekhawatiran terbesarku atas kalian itu ada dua. Ya khoslatani, ada dua halnya yang menjadi kekhawatiran terbesar Rasulullah SAW atas umatnya. Ittiba'ul hawa, satu ittiba'ul hawa, dua tulul amal. Tong terjemahnya dua anak tulul amal kan pernah dibahas dalam Sahih Bukhari-nya, di kitab Buriko kan ada judulnya tulul amal teh harapan keduniaan melebihi harapan dunia gitu. Artinya orang yang tulul amal itu artinya yang ada di pikiran, yang diinginkan, yang diharapkan untuk dunia, itu yang tulul amal. Kalau soal umur teh mah kan mustahil kan, karena Rasulullah sudah menyebutkan yang tadi isyaratnya. 100 tahun ke depan dari hari ini, orang-orang yang sekarang masih hidup sudah nggak ada semuanya. Itu kan sudah jelas. Jadi umurnya itu sampai berapa? Mahal lebih ke 100 berarti. Kan itu sudah disabdakannya, dan kenyataannya memang kan yang berumur sampai 100 berapa orang? Sudah sangat jarang lah di seluruh dunia, ya bukan hanya di sekitar kita. Orang yang umurnya mencapai 100 kan sudah sangat jarang. Nah, yang tulul amal ini orang yang sudah jelas umur itu hanya sekian, tapi keinginan hidupnya itu yang kuingin hidup 1000 tahun lagi. Kemudian tentang harta, sudah jelas kemampuannya. Ya sudah jelas kemampuannya sampai di mana, tapi kan pikiran soal hartanya entah sampai di mana lah gitu ya. Itu yang tulul amal. Artinya ya, orang yang tulul amal itu orang yang katakanlah yang terlintas atau yang dipikirkan, yang diinginkannya itu hanya keduniaan. Kalau hidup ingin berumur panjang di dunia itu, artinya itu tulul amalnya melebihi melebihi batas. Dina gambarna kan kamari gitunya soal tulul amal teh. Sudah jelas orang ini hidup dibatasi, anggaplah kalau digambarkan kotak kamar itunya. Lalu hidup di tengah, mau ke arah manapun pasti akan kena oleh batas. Tapi tulul amal itu pikirannya sampai keluar gitu, yang ya kalau tentang hidup sudah jelas batas hidup itu hanya sekian, tapi kan pikirannya sigeun moal pae. Soal harta sama, dan akan terus berpikirnya itu hanya urusan keduniaan. Nah ini nih yang sesungguhnya kekhawatiran terbesarku atas kalian itu ada dua macam. Satu ittiba'ul hawa, dua tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa, nah mengapa gitu ya ittiba'ul hawa ini begitu dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah menyebutkan nih alasannya. Fa amma ittiba'ul hawa, ya mengapa sangat menjadi kekhawatiran terbesarnya? Adapun ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq, pan eta pisannya dari kemarin tadi juga saya katakan, kalau ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq, itu akan memindahkan, membelokkan, memalingkan, mengalihkan kalian dari al-haq, dari agama, itunya dari agama, keluar tina aturan agama, hidupnya mengikuti pasti kalau bukan dari Allah, dari manusia. So rek nu kumaha wae ge, rek nu mana wae ge. Kalau bukan dari Allah berarti dari manusia. Nih kan secara eksplisitnya di ini ternyata Rasulullah pun redaksi hadisnya seperti ini.
Kenapa ittiba'ul hawa itu menjadi kekhawatiran terbesar Rasulullah? Amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq. Nah, ittiba'ul hawa itu karena dia itu ya'dilu bika anil haq, itu akan, itulah bahasa nantinya, mengalihkan, mengeluarkan, memindahkan, membelokkan gitulah kalian dari al-haq. Nah, tepatnya makan nu ieu teh berarti itu akan gitu bahasanya tadinya, akan memindahkan, mengalihkan, memalingkan, mengeluarkan kalian dari al-haq. Itu dari mana? Keluar dari undang-undang dasar. Bukan UUD 45. Bukan undang-undangnya, bukan UUD 45, tapi undang-undang dasar yang Allah tetapkan untuk manusia hanya satu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, pasti keluar dari ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, niat, maksud berarti itunya. Maksud aku lah kata Allah gitu ya. Tidaklah maksud aku menciptakan manusia itu tiada lain hanya illa liya budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tayu ude nu ieu, ini undang-undang dasar yang Allah tetapkan bagi manusia. Nah, kalau ittiba'ul hawa pasti keluar dari tujuan, dari maksud Allah menciptakan manusia. Karena kalau ittiba'ul hawa bukan ibadah pasti. Ya, kalau ittiba'ul hawa itu pasti bukan ibadah. Pan tadi lamun al-haq itu ibadah. Karena al-haq itu dari Allah, yang mengamalkan al-haq berarti dia sedang beribadah. Kalau yang bukan dari Allah, ya pastilah bukan ibadah. Keluar berarti melanggar undang-undang dasar berarti sebutannya. Ya berarti kan melanggar undang-undang dasar. Satu, amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq. Nah, ini ya bagian ittiba'ul hawanya yang ini ya. Bagian ittiba'ul hawanya adalah yang ini. Ini hadis terakhir nih ya, hadis ketiga nih tentang ya, betapa buruk dan tercelanya karena ittiba'ul hawa itu kan ternyata seperti ini. Itu yang dilubika anil haq, memalingkan, mengeluarkan, mengalihkan kalian dari al-haq, akan itulah menyeret manusia sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah. Yang kedua, ammatulul amal. Oh iya ya tadi begitu pisannya. Ammatulul amal, adapun tulul amalnya, kenapa ini juganya menjadi kekhawatiran terbesar Rasulullah SAW. Nah, ammatulul amal fa innahu yuhabbibu ilaika dunya. Yang tadi ada, kalau terjemahnya ini ya, adapun tulul amal fa innahu, karena dia itu tulul amal itu yuhabbibu ilaika dunya. Tulul amal itu akan terjemah bebasnya akan memunculkan, akan menyebabkan kecintaan kamu terhadap dunia. Tulul amalnya tadi kan yang dipikirannya hanya ke urusan-urusan dunia, menghirup atau ingin lebih lama, kalau harta ingin, termasuk tulul amal dan hanya dalam hadis yang ini. Jika manusia itu sudah memiliki satu lembah emas, maka dia ingin memiliki yang kedua. Padahal kan satu lembah emas itu berapa banyak? Artinya digambarkan sudah memiliki harta yang sangat banyak, atau satu lembah emas terus sagram sabaraha emas.
Ini satu lembah gitu mun Freeport mah suganta boga Freeport nu sorangan dah ke hayang ngagali deui. Nah inilah tulul amal, urusan harta yang ya tanpa batas lah, artinya tanpa batas terus ingin hartanya, padahal kan yang terpakai lah, yang terpakainya padahal andai nih kalau benar nih ada orang yang memiliki satu lembah emas, yang terpakai berapa banyak? Yang terpakainya ya oleh dirinya bukan dipakai emasnya. Ya artinya yang terpakai itu yang dimakan, yang dipakai dengan tilu kan, harta menjadi milik seseorang mah dimakan, dipakai berapa banyak. Nah, siga iyalah orang terkaya di dunia misalnya. Orang terkaya di dunia yang kalau dirupiahkan itu sekian ribu triliun hartanya. Yang termakan sehari-hari berapa banyak? Dari harta yang ribuan triliun itu yang termakan sehari-harinya berapa banyak? Anger we. Makan pagi naskun goceng. Eta ge sok biasa hanya paling oge anger we ngerokok sabatang setelah makan wareg geus we nya sakitu, kemudian makan siang ya rada gaya lah ngadap Kak Uni jeung Udo paling makan siang kemudian makan malam sapoe teh sakitu nu kadaharna teh, sementara jumlah kekayaannya eta tulul amal itu enggak akan ada batasnya soal harta. Sudah memiliki satu lembah emas pun ingin memiliki lembah yang kedua, sudah memiliki yang kedua ingin memiliki yang ketiga, dan seterusnya kan. Dalam hadisnya itu baru berhenti setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Nepi ka paeh cuma teh muncul urang mah kitu we hirupna teh. Ta yuhabbibu ilaika dunya. Tulul amal itu memunculkan, menyeret bahkan gitu loh nya, menyeret seseorang mencintai dunia. Padahal ini di kitab Buriko kan pembahasannya ya, yang ini tulul amal. Padahal kan antara disebutnya katakanlah arah atau jalan menuju ke akhirat dengan jalan keduniaan itu bertolak belakang. Kalau seseorang ke arah keduniaan berarti dia itu menjauhi keakhiratan. Ini kan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau seseorang kena oleh tulul amal, artinya yang di pikirannya itu hanya urusan keduniaan saja, berarti gak akan ada memikirkan akhirat. Kalau sudah tidak memikirkan akhirat, pasti tidak mempersiapkan. Ya kalau sudah tidak memikirkan urusan akhirat, pasti tidak akan mempersiapkan yang tadinya yang menghisab diri. Kan menghisab diri itu artinya persiapkan. Ini Umar bin Khattab kan dua tadi nasihatnya. Satu, persiapkan diri kamu gitu menghadapi satu hari di mana semua manusia akan menghadap kepada Allah. Yang kedua, hisab diri kamu. Nah kalau orang yang kena oleh tulul amal, segala sesuatunya hanya untuk urusan keduniaan, pasti dia akan mengabaikan urusan akhiratnya. Dua nih ya di hadis ini hadis yang terakhir nih ya. Rasulullah SAW sekali lagi nih hadisnya, Rasulullah SAW menyabdakan, sesungguhnya kekhawatiran terbesar atas umatku itu ada dua. Satu, ittibaul hawa. Dua, tulul amal. Mengapa ini begitu dikhawatirkan ya Rasulullah SAW? Kena itu dikhawatirkan, kena kepada umatnya. Amma ittibaul hawa
fa innahu ya'dilu bika anil haq. Ngeri sebetulnya kalau sudah kena seperti ini. Kalau ittibaul hawanya, nah, adapun ittibaul hawa fa innahu ya'dilu bika anil haq, itu akan menjauhkan, memalingkan, memindahkan kalian dari al-haq. Kalau sudah seperti itu bahkan tadi kan melanggar undang-undang dasar. Yang melanggar undang-undang dasar itu yang kalau sudah keluar berpaling menyimpang dari al-haq. Nah, yang kedua, ammatulul amali fa innahu yuhabbibu ilaika dunya. Nah, adapun tulul amal itu akan menyeret kalian mencintai kehidupan dunia. Nah, akibatnya ia akan mengabaikan, melupakan urusan akhirat. Padahal ya sebagai penutup nih ya. Padahal di ayat tadi Al-Insyikok bukan yang itu teh kadihun teh. Al-Insyikok bukan yang ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Ya Al-Insyikoknya. Nah, padahal ayat tersebut Allah mengingatkan, makanya diawali dengan seruan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun. Iya ayat ieu mah dina kata ieuna ya kadihunnya. Sesungguhnya kalian itu dengan apapun yang diamalkan selama di dunia, semua amalnya itu oleh Allah dicatat sebagai bentuk kesungguhan, bentuk keseriusan, sebagai bentuk kesungguhan, keseriusan dalam mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah. Padahal dengan amalan-amalan yang dua, satu kena oleh ittibaul hawa, jauh dari al-haq. Apapun yang dilakukannya Allah mencatatnya sebagai keseriusan. Ya termasuk katakanlah orang yang ahli maksiat bahasanya mungkinnya. Karena kebalikannya ahli ibadah, ahli maksiat lah gitunya. Ya termasuk ahli maksiat orang yang hidupnya spesialis dosa. Orang yang hidupnya itu dosa dan dosa wunggul gitu. Teu wawuh jeung amal soleh teh datara pisan. Ya tetap Allah mencatatnya, ya itulah persiapan dirinya. Allah mencatatnya dia serius. Dia serius dengan apa yang diamalkannya itu sebagai persiapan menghadap Allah. Dan serius juga artinya. Seolah-olah Allah menyebut, oh berarti dia siap bertanggung jawab dengan amalnya. Artinya kan memang seorang kan dituntut demikian ya, seseorang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang diamalkannya. Artinya kalau berbuat dosa tahu nggak konsekuensinya. Jadi dia harus bertanggung jawab karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Ya, semuanya ayat itu menyebutkan kadihun ila rabbika pakai taukid kadhan teh taukid dari kadihun kadihun wa isim fa'il kadhan masdar mansub nanti eta teh maf'ul mutlak taukid geus lieur pokona mah geus dibawa kadinya mah artinya penekanan luar biasa. Ini maknanya berartinya ini Allah menekankan di dalam ayat ini mengingatkan gitu bahwa apapun yang dilakukan selama hidup di dunia Allah mencatatnya sebagai bentuk persiapan yang serius untuk menghadap kepada Allah dan mulaki pasti akan mendapatkan balasannya. Terus selataannya ada kalau di hadis yang ini hadis terakhirnya dari hadis-hadis yang menerangkan betapa buruk dan tercelanya ittibaul hawa. Di hadis yang terakhir ini bahkan secara eksplisitnya, secara redaksi hadisnya pun menyebut ittibaul hawa dan sangat buruk. Keburukannya yaitu ya diluka ya fa innahu ya dilubika anil hak, kan jelas keburukannya. Dengan mengikuti al-hawa itu pasti akan menjauhkan, mengeluarkan, memalingkan, menyimpang lah gitunya dari al-haq,
Ya pasti jadi melanggar UUD hirup nanti tidak beribadah. Ya tapi mengikuti al hawa. Nah selesai berartinya ini hadis-hadisnya hadis-hadis yang menerangkan betapa buruk dan tercelanya. Tapi masih berikutnya nanti ini masih tentang al hawa. Ada beberapa judul nih, masih ada subjudul berartinya tentang ittibaul hawa. Ada 3 lagi, ada 3 subjudul nih tentang ittibaul hawa. Subjudulnya berikutnya nanti madorul hawa, yaitu keburukannya, keburukan al hawa. Malah ittiba itu kan mengikuti, sini al hawa teh buruk, malah ittibaul hawa malah mengikuti al hawa. Satu nantinya subjudulnya. Yang kedua yaitu cara, bagaimana caranya supaya tidak ittibaul hawa. Ini ada solusinya. Ya, bagaimana caranya supaya tidak ittibaul hawa. Yang terakhir nanti al hawal mahmud. Bagaimana al hawa itu supaya menjadi sesuatu yang baik dan terpuji. Ya bagaimana al hawa itu supaya menjadi sesuatu yang baik dan terpuji, karena al hawa kan itu bagian yang sudah ada di dalam diri manusia, dihilangkan gak bisa gitu kan ya, ditolak gak bisa, diikuti salah. Nah bagian ini berarti ada ini caranya nanti. Ya bagaimana caranya gitu ya supaya al hawa yang ada pada diri manusia itu menjadi sesuatu yang baik dan terpuji. Selesai nanti kalau sampai di situ ke-8 berartinya nanti berikutnya taklid. Aduh bahaya ya penyakit hati unggul. Ada 3 lagi nih, masih ada 3 subjudulnya tentang ittibaul hawa.